Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Dalam kesempatan hari ini, izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, saya Nur Anugrah, biasa dipanggil Uga. Saya adalah penggagas dari Generasi Cakap. Nah, dalam kegiatan hari ini, Generasi Cakap menginisiasi sebuah program bernama Career Development Series. Nah, hari ini adalah series yang pertama. Ada apa sih dari series yang pertama ini? Saya izin share screen ya kepada teman-teman semua. Apa sih yang sedang kita lakukan pagi hari ini? Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat ini? Sudah terlihat ya? Untuk sesi hari ini, kita akan membahas seri yang pertama dari Generasi Cakap, yaitu adalah strategi memulai karir menjadi ASN, dan juga bagaimana sih seorang ASN itu bisa berprestasi. Nah, dalam waktu 1,5 jam ke depan, kita akan ada 4 sesi. Yang pertama adalah kenalan dulu ya, dengan Generasi Cakap dan juga nanti pembicara yang keren hari ini. Lalu juga akan ada sharing session langsung dari pembicara dan juga nanti insight. Insight-nya seperti apa dari beliau, dan langsung kita akan masuk ke tanya jawab. Yang terakhir baru sesi foto bareng, jangan lupa ya. Nah, kenalan dulu nih sebelumnya tentang Generasi Cakap. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah mendengar Generasi Cakap, tapi ada juga yang belum. Nah, Generasi Cakap ini itu baru banget terbentuk gitu ya, baru dari awal tahun ini, walaupun sudah mulai pre-launching di Desember, namun benar-benar membuat kegiatannya atau programnya di awal Januari di 2021 ini. Nah, Generasi Cakap itu sebenarnya merupakan sebuah biro layanan psikologi yang ingin membantu menciptakan sebuah generasi yang cakap melalui pertumbuhan mindset, penguatan mental, hingga akselerasi skill set. Jadi harapannya kita bisa membentuk generasi muda-muda seperti teman-teman di sini melalui mindset, mental, dan skill set-nya. Apa aja sih program-programnya? Yang pasti yang pertama ini adalah personal and career journey, lalu juga discover yourself, growth mindset dan fixed mindset, lalu find and fuel your passion, dan juga tentang personal branding. Dengan Generasi Cakap dan programnya tadi, kita punya beberapa metode nih, ada assessment, ada training and workshop, seperti hari ini gitu ya, webinar, lalu akan ada coaching, mentoring, ataupun counseling, dan selain itu ada grafologi dan community. Jadi teman-teman yang hadir di sini bisa gabung ke komunitasnya Generasi Cakap. Generasi Cakap waktu pertama kali berdiri itu kita karena pas Januari banget, itu pas lagi Indonesia banyak terkena bencana gitu ya, mulai dari gempa di Sulbar, banjir di Kalimantan Selatan, sehingga kita coba buat inisiasi untuk mengumpulkan fundraising gitu ya, untuk mengumpulkan donasi yang akan kita salurkan ke para penyintas gitu ya, penyintas bencana. Nah, kurang lebih sekitar 11 juta, kurang lebih sekitar 11 juta 100 itu kita coba kumpulkan hingga bulan Mei, dari Januari hingga bulan Mei, lalu kita salurkan ke salah satu NGO internasional, Human Initiative, yang membawa donasi ini dan dibagikan di bulan Mei kemarin, bulan puasa kemarin, ke Sulbar dan juga NTT gitu ya. Jadi kurang lebih ini ada program-program yang dimiliki oleh Generasi Cakap. Generasi Cakap sering juga digoda-godain kayak generasi cakep gitu ya. Jadi teman-teman adalah generasi yang cakap dan juga cakep. Tadi itu adalah perkenalan tentang Generasi Cakap. Lalu yang selanjutnya saya ingin memperkenalkan pembicara hari ini. Pembicara hari ini Pak Nufransa Wirasakti, PhD. Biasa dipanggil Pak Frans. Nah, beliau ini adalah kelahiran Lahat, juga sudah punya banyak background akademik yang juga cukup mumpuni gitu ya, tentang komputer, juga ekonomi, dan juga sudah mengambil PhD-nya di Jepang. Untuk saat ini beliau adalah seorang staf ahli Menke bidang pengawasan perpajakan. Jadi kalau saya baca itu ada 3 staf ahli. Beliau adalah salah satu staf ahli Bu Menke, dan juga beliau meniti karirnya dari bawah gitu ya, dari
dari mulai kepala seksi, lalu juga mulai masuk ke Kasubdit, Chief CMO, sampai akhirnya juga menjadi Kabiro. Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenke. Oke, untuk saat ini boleh saya panggilkan Pak Frans untuk berkenalan langsung dengan teman-teman Generasi Cakap. Saya stop share dulu. Selamat pagi Mbak Uga, selamat pagi teman-teman Generasi Cakap semuanya. Pagi Pak. Semoga sehat-sehat semua ya. Sehat, Bapak, insya Allah. sehat Bapak. Ya. Senang bisa kumpul di sini. Terima kasih Pak sudah hadir pagi-pagi dan bersedia sharing dengan teman-teman di Generasi Cakap. Ya. Saya juga senang bisa sharing. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Siap. Terima kasih Pak. Mangga silakan boleh berkenalan langsung dan menyapa teman-teman di sini. Ya, selamat pagi untuk teman-teman yang sudah hadir dari Generasi Cakap. Ada Mas Dito, Mbak Aisyah, Mbak Fitria, Mbak Maulidia, Mbak Dwike, Mbak Twifani, Mbak Rizky, Mas Rahmat, Mas Agung, Mas Rausi, Adelia, Nafaya, Samsur, Agnes, dan Anu. Semuanya selamat pagi, salam sehat semua. Mudah-mudahan semuanya juga seger di pagi hari ini, udah pada ngopi, udah pada sarapan. Jadi kita santai-santai aja ngobrol-ngobrol ya. Mbak. Ya, terima kasih teman-teman. Pagi ini, jadi nanti saya akan mencoba berdiskusi dengan Pak Frans. Nih, kira-kira di sini teman-teman ada yang lagi daftar CASN ya sekarang ya Pak ya, bukan CPNS. ASN. CASN, apakah ada yang daftar? Aparatur sipil negara. Ya, aparatur Jadi sipil untuk negara. membedakan dengan militer, kalau militer kan TNI dan TNI ya, terus ada Polri. Aturannya juga beda-beda itu Mbak. Walaupun sebagian besar mirip, tapi pengaturannya terkait dengan sumber daya manusia, organisasinya agak beda. Oke. Kalau Bapak khusus di Kementerian dan Lembaga ya Pak ya, kalau Pak Frans sekarang Kementerian Keuangan. Di Kemenke. Nah teman-teman, apakah ada yang tertarik untuk menjadi ASN? Dan nanti gimana sih awal mulanya mungkin Pak bisa share dulu. Ya, boleh. Terpikir kenapa sih mau masuk jadi ASN? Walaupun dari dulu sampai sekarang jadi PNS ataupun jadi ASN itu masih seksi ya Pak buat orang tua maupun juga buat yang muda-muda nih. Ya. Ini langsung sharing aja apa ngobrol dulu apa gimana nih? Boleh Pak sharing langsung biar ya? Nanti bisa banyak waktu buat tanya jawab nih teman-teman. Ya betul. Ya nanti singkat aja sharingnya. Ini saya bisa share file nggak apa gimana? Bisa Pak. Bisa ya? Sudah allow anyone. Oke. Kelihatan nggak? Sudah Terlihat Pak. Kelihatan ya? Ya ini saya kasih judul Plan Your Future. Ini sebenarnya dulu pernah juga saya sharing di SMA saya dulu di SMA 70. Waktu itu diminta oleh kepala sekolahnya untuk sharing kepada adik-adik yang lagi sekolah di situ, sehingga saya anggap ini juga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini. Intinya bagaimana kita menjalankan karir mulai dari masuk, di tengah perjalanan, sampai nanti mungkin pensiun lah ibaratnya. Alhamdulillah saya udah hampir 26 tahun, nggak berasa nih. Mungkin lebih, waktu saya masuk kerja mungkin banyak yang belum lahir di sini, jangan-jangan. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Iya, karena itu udah tahun 95 gitu ya. Ini sharing aja jadinya, lebih banyak sharing karena nanti teman-teman mungkin bisa banyak tanya mengenai bagaimana di kementerian seperti apa, dunia kerja, dan lain sebagainya. Nah ini alamat medsos saya ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter, juga saya aktif menulis di kolom Kompas, di Kompas Online. Banyak yang tanya kenapa sih kita mau pilih ASN gitu ya, apa sih value proposition-nya, apa nilai lebihnya kira-kira kalau kita gabung dengan ASN. Nah, mungkin banyak juga dari teman-teman yang di sini yang tertarik untuk bergabung, kemudian tapi bingung gitu mau ngapain nanti setelah masuk, udah susah-susah belajar, udah susah-susah ikut kompetisi, untuk masuknya kan juga susah karena sekarang centralized sifatnya, ada ujiannya ada dikelola oleh kementerian namanya Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kemenpan,
yang semua terpusat di situ. Nanti mereka yang membagi-bagi sesuai dengan formasi masing-masing kementerian dan lembaga. Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa hal yang membuat saya kenapa memilih ASN. Sebenarnya saya waktu itu udah ini juga udah kerja juga di salah satu BUMN, Krakatau Steel waktu itu. Kalau nggak salah sih baru 6 bulanan lah kira-kira. Jadi saya lulus kuliah, setelah coba cari kerja ke sana kemari, sempat jadi sales juga di salah satu perusahaan otomotif. Kemudian saya gabung di salah satu BUMN, Krakatau Steel di situ. Tapi di tengah perjalanan, almarhumah ibu saya menyarankan itu ada pembukaan, kebetulan ada iklannya di koran waktu itu, Kementerian Keuangan. Saya coba-coba apply sambil kerja, dan ternyata alhamdulillah diterima. Nah, kalau mau bicara idealnya, memang ini salah satu bentuk dari pengabdian kita untuk negara sih ya. Karena Indonesia kan punya visi, punya cita-cita oleh para founding father kita itu untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, dan juga untuk menjadi negara yang adil dan makmur dan sejahtera gitu. Adil dan makmur ukurannya apa? Ukurannya adalah tingkat kemiskinan yang sangat rendah dan juga pengangguran yang rendah gitu. Jadi dengan demikian kita bisa berperan aktif. Caranya bagaimana? Kalau sebagai ASN, mau nggak mau kita harus mengerjakan semua pekerjaan kita sebaik-baiknya, entah itu memberikan pelayanan, membuat kebijakan yang arahnya adalah menuju sana tadi, masyarakat adil dan makmur dimanapun kementeriannya, dimanapun lembaganya, sehingga kita bisa berperan aktif di situ. Itu kan suatu kebanggaan ya. Kalau saya sempat bilang ke teman-teman saya di staf saya di kementerian, saya bilang even satu kalimat ataupun satu paragraf atau mungkin satu kata yang bisa mempengaruhi kebijakan yang kamu sumbangkan untuk salah satu undang-undang atau peraturan, itu sangat berpengaruh untuk kehidupan masyarakat kita. Dan kalau itu membawa kebaikan, maka kebaikan itu akan balik ke kamu, dan itu akan menjadi salah satu pahala kita juga gitu. Jadi dunia dan akhirat dapat gitu Mbak Uga. Dari sisi ininya kita bisa berperan aktif, dan dari pahalanya juga kita dapat. Dan di ASN itu juga kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Kalau bagi teman-teman yang senang sekolah, itu sangat banyak sekali ada tawaran-tawaran, terutama yang ditujukan kepada para ASN. Contohnya dari LPDP, dari masing-masing kementerian juga biasanya menyediakan beasiswa untuk meningkatkan kapasitas kita sesuai dengan jurusan masing-masing, baik itu S2 dan S3, juga ikut short course misalnya, sehingga kita punya skill-nya juga mumpuni dan bisa digunakan untuk melaksanakan pekerjaan kita. Dan juga yang pasti, yang ini mungkin banyak para orang tua nih biasanya, itu kan nanti dapat pensiun gitu. Nah, ini salah satu jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada para ASN, juga dapat rumah dinas, biasanya juga ada asuransi kesehatan. Namun demikian, sistem kita masih belum bisa mencakup ke semuanya, karena saya ambil contoh yang perumahan, belum semua dapat perumahan. Kalau kesehatan sih sekarang semua udah otomatis ya BPJS untuk ASN, tapi kalau yang pensiun juga sudah dapat, walaupun jumlahnya kecil. Bahkan kadang-kadang kalau kita udah lumayan dapatnya tinggi, begitu pensiun cuma dapat sekitar 30% atau 40% dari waktu kita aktif gitu. Tapi paling tidak kita sudah punya penghasilan sampai kita akhirnya meninggal nanti. Jadi ini salah satu kenapa kelebihan kita dibandingkan dengan swasta. Dan sepanjang negara ini belum bangkrut atau belum hancur, ya kita masih bisa bekerja gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus santai-santai, leyeh-leyeh karena dipecatnya susah dan lain sebagainya, nggak gitu juga. Menjadikan kita sebagai bagian dari tadi mencapai visi negara ini, sehingga kita ada kebanggaan ketika kita nanti pensiun. Terus karena saya di Kementerian Keuangan, saya nggak apa-apa ya Mbak Uga jualan Kementerian Keuangan ya, supaya boleh mungkin dong, ada yang tertarik di Kementerian Keuangan ya. Kementerian yang banyak. Ini di antara para kementerian yang lain, ya alhamdulillah Kementerian Keuangan sih termasuk yang lumayan lah ya, paling oke kalau menurut saya sih dibandingin yang lain. Sambil contoh kenapa ini di sini, kita adalah pionir reformasi birokrasi. Kita yang pertama menyelenggarakan yang namanya balance scorecard untuk mencapai tujuan atau visi dari kementerian kita, sehingga setiap pekerjaan itu diukur sampai ke level pelaksana itu atau staff, dia harus mengerjakan apa, dan ada KPI-nya atau Key Performance Indicator atau IKU kalau bahasa Indonesianya,
indikator ke kinerja utama gitu kalau bahasa Indonesianya. Ini kita yang pertama kali. Kemudian juga ini kan uang ya. Kalau uang, jadi kan di tempat kita itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan juga auditnya itu juga di kita tempatnya. Jadi semua kementerian pasti kan butuh uang ya. Kalau mau melakukan kegiatan, melaksanakan tadi masing-masing tugasnya masing-masing pasti butuh uang, pasti kan ininya di tempat kita yang mengatur siapa dapat apa, lokasinya berapa, kemudian nanti manfaatnya seperti apa. Go or no go-nya itu ada di kita di Kementerian Keuangan. Terus kita juga penyelenggara rekrutmen yang bersih. Alhamdulillah Mbak Uga, dari saya masuk sekitar 26 tahun yang lalu itu sampai sekarang saya ke posisi ini saya nggak pernah ngeluarin duit ya. Mungkin teman-teman juga yang mohon maaf pernah dengar gitu. Kalau masuk ASN harus pakai duit, mau naik pangkat harus pakai duit, mau sekolah pakai duit dan lain sebagainya. Saya terus terang, ya demi Allah, jadi nggak pernah tuh namanya keluar duit untuk hal-hal yang begitu. Jadi alhamdulillah kalau teman-teman memang punya kompetensi, punya kemampuan yang cukup dan dianggap oleh atasan kita mampu, ya alhamdulillah nanti bisa mencapai yang diinginkan gitu sampai tingkat yang tertinggi. Jadi ini kenapa menjadi salah satu kementerian atau lembaga yang yang paling diminati. Dan kalau soal gaji juga alhamdulillah paling tinggi Mbak Uga dibandingin kementerian dan lembaga yang lain. Karena kita pionir di reformasi birokrasi itu, ya, jadi sekarang kita jadi standar gitu. Kalau misalnya sekian persen, misalnya kementerian atau lembaga yang lain, biasanya patokannya gajinya sekian persen dari Kementerian Keuangan, sampai dia bisa mencapai standar Kementerian Keuangan. Saya ambil contoh nih, kalau misalnya di dalam Kementerian Keuangan pun ada yang perbedaan lagi. Yang paling tinggi itu adalah Dijen Pajak. Kebetulan saya di tempat situ. Saya ambil contoh dirjennya itu kalau gajinya nih bisa dilihat di perpresnya itu sekarang itu sekitar 112 juta lah. Untuk ASN kan lumayan banget gitu ya. Eselon 1 tahun gitu. Ya Pak? Nah, sebulan. Per bulan. Iya. Wow. Kan nggak nyangka kan? Pasti dikiranya ASN gajinya kecil kan? Ya itu yang paling Saya ambil contoh lagi lulusan SMA, bukan SMA, kita nggak terima SMA lagi, misalnya D3 gitu ya, D3 SAN baru masuk itu gajinya sekitar take home pay ya, sekitar 10 sampai 11. Dibandingin swasta kan lumayan itu. Jadi itu dipajak ya, tapi kalau di tempat lain mungkin ya selisih 2 atau 3 juta lah. Jadi Kementerian Keuangan dibandingin yang kementerian lain karena kita dianggap salah satu kementerian yang sudah well governed, kemudian juga dianggap karena megang uang ya, jadi harus jangan sampai tergoda, jadinya dikasih lebih gitu ya. Kemudian juga supaya bisa kita retain para pegawainya nggak tergoda untuk pindah ke swasta atau kemana gitu atau keluar gitu karena gajinya lebih gede gitu. Jadi itu tujuannya salah satunya. Tuh. Jadi ini nggak sengaja saya nggak tulis di sini soal gaji nanti soalnya menimbulkan cemburuan buat yang lain. Oke. Nah ini gambaran sepintas apa di Kementerian Keuangan itu seperti apa. Mungkin kalau menterinya udah pada tahu semua ya. Idola banyak anak muda nih kayaknya Bu Sri Mulyani Indrawati, idola saya juga. Dan saya hampir sekitar 3,5 tahun bekerja langsung di bawah beliau pada saat menjadi Kepala Biro Komunikasi dan Informasi. Walaupun sekarang langsung di bawah beliau juga, tapi waktu itu cukup dekat kami. Dan di situ ada staf khusus, ada staf ahli Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah struktur organisasinya. Saya ambil contoh aja, misalnya yang paling sering didengar, yang sekarang lagi heboh, Dijen Pajak lah ya. Nah ini ada Dijen Pajak yang mengurusin kebijakan-kebijakan perpajakan. Kemudian ada mungkin yang ngetop juga Dijen Bea Cukai yang menjaga atau melindungi negara dari impor-impor barang yang ilegal, dan sekali juga menarik biaya masuk untuk barang-barang dari impor. Kemudian perbendaharaan ini kayak bendaharanya negara nih. Jadi Menteri Keuangan itu kan dia sebagai, kalau di swasta itu mungkin kayak Chief Financial Officer gitu, CFO. Nah ininya tuh yang mengendalikannya itu di Dijen Perbendaharaannya. Yang lain-lainnya sama nih semua, ada beberapa eselon 1 ini namanya, pejabat-pejabat ini namanya eselon 1 nih. Kalau misalnya Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, itu Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, itu namanya eselon 1. Staf ahli Menteri Keuangan juga itu eselon 1. Jadi kita semua sama di eselon 1. Kemudian kita ada di banyak, nah kalau kalian senang berpetualang,
bisa ikut Kementerian Keuangan. Terus ada 4 Ditjen yang punya kayak cabang lah ya, Kanwil, kantor wilayah, dan kantor pelayanan tuh hampir di seluruh pelosok Indonesia. Yang punya itu ada pajak, punya di kantor wilayah, kemudian dari kantor pelayanan pajak sampai di Merauke sana juga ada. Ditjen Bea Cukai juga punya kantor pelayanan Bea Cukai. Nah, ini di perbatasan-perbatasan juga ada. Ditjen Perbendaharaan, ini yang ngurusin gaji-gaji para pegawai, itu juga ada. Sama Ditjen Kekayaan Negara yang mengurusi memanage atau mengelola barang milik negara, itu juga ada. Jadi ada 4 Ditjen, Direktorat Jenderal yang tersebar ke seluruh Indonesia, dan mutasinya pun seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian senang berpetualang, pengen ditempatin di mana gitu, masuk di salah satu dari Ditjen tersebut. Kemudian untuk karir, ini contohnya kalau pada saat misalnya kalian nanti masuknya S1, begitu masuk itu golongannya 3A, ya kan? Kemudian nanti bisa sampai golongan 3D. Kalau S2 itu begitu masuk bisa langsung 3B, terus nanti bisa sampai 4A, jadi 3B, 3C, 3D, 4A gitu. Kalau S3 masuk bisa yang 3, tapi nanti pada saat ini bisa ada jabatan-jabatan, misalnya kepala seksi, kepala subdirektorat, atau kepala bagian, itu eselonnya namanya itu, jabatan strukturalnya, dan itu nanti pangkatnya mengikuti. Kalau saya, ini ada yang di sini, di nomor 5 ini, jabatannya eselon 1, dengan pangkat saya sekarang 4C. Ya. Kemudian, nah ini nanti kalau kalian masuknya 1, mulainya dari 3A situ. Biasanya 4 tahun, kalau misalnya kelakuannya baik, nilainya bagus, itu bisa naik pangkat, tapi kalau misalnya ada catatan dan lain sebagainya bisa tertunda. Nah, di kita ada beberapa jabatan, yang mungkin beberapa sudah kalian kenal semua juga. Ada pemeriksa pajak, itu yang audit para wajib pajak. Kemudian juga ada penilai PBB, ini pajak bumi dan bangunan, yang tugasnya untuk melakukan appraisal atau penilaian terhadap bangunan atau misalnya ladang minyak, kemudian perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemeriksa bea cukai, yang tugasnya memeriksa misalnya barang-barang yang mau dikirim, atau barang-barang yang masuk. Widya Suara ini kayak semacam dosen, kemudian perangkat komputer itu kayak programmer, sistem analis, kemudian ada peneliti, ada auditor. Nah, untuk yang dokter gigi, dan perawat ini, kalau kita di masing-masing ditjen itu biasanya punya kayak semacam klinik. Nah, itu mereka tugas di situ, jadi mereka nggak kemana-mana, mereka stay di situ. Kemudian ada apoteker ini untuk bea cukai karena ada barang-barang tertentu yang harus diteliti, yang membutuhkan ahli-ahli farmasi ya. Kemudian juga ada bidan. Ya. Ini sekarang ini kita punya berbagai macam kualifikasi pendidikan dari SMA, SMK, D3, S1 dan S2. D3 biasanya kita ambil dari STAN, bagian besar. Kemudian S1 dan S2 biasanya kita ambil dari umum, dan dengan jurusan macam-macam nih. Nanti kalau misalnya Mas Dito, Mas Rahmat, atau Mbak Tiffany yang jurusannya masuk di salah satu ini, bisa kita coba untuk tes, kemudian nanti kalau lulus bisa bergabung dengan Kementerian Keuangan. Nah, ini sekarang mungkin saya sharing seperti apa sih bekerja gitu dari awal masuk sampai seperti sekarang. Kalau menurut saya, mungkin yang paling penting, yang paling perlu diingat adalah pintar aja nggak cukup gitu. Jadi mungkin banyak orang pintar, banyak orang yang cerdas, tapi kalau dia nggak bisa bekerja dengan baik, nggak punya kompetensi yang baik, nah itu mungkin saya yakin karirnya belum tentu bagus juga gitu. Jadi nggak linear dia antara karir sama kepintaran, belum tentu berhubungan. Nah, apa yang penting kalau menurut saya nih ya, berdasarkan pengalaman, ini nggak tertulis ya, tapi berdasarkan pengalaman, itu yang paling dinilai adalah integritas atau kejujuran. Ini menurut saya modal dasar atau yang sangat penting yang mempengaruhi perjalanan karir kita. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita ya, kalau kita punya integritas atau kejujuran yang sangat tinggi, orang menjadi timbul trust atau percaya pada kita, sehingga bisa kita diberikan tanggung jawab yang lebih, diberikan posisi yang lebih oke, dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya atasan kita percaya dengan kita, itu akan mempermudah dan melaksanakan pekerjaan. Kemudian kita juga perlu banyak koneksi. Jadi
atau teman gitu, atau network kalau bahasa ini ya, bahasa pergaulannya. Jadi network nggak cuma hanya di kantor, tapi mungkin apa di lingkungan kita, di seksi kita atau di bagian kita, tapi juga lintas bagian, lintas seksi, bahkan lintas kementerian kalau perlu punya teman sebanyak-banyaknya. Pengalaman saya sangat membuktikan bahwa kalau kita punya banyak teman itu semuanya akan menjadi lebih mudah sekali gitu, karena kita akan bisa menembus birokrasi yang biasanya formal kan ya, masih pakai surat, masih pakai ini, tapi kalau kita kenal orangnya langsung, biasanya bisa kita kontak dan bisa langsung berhubungan dan mendapatkan apa-apa yang kita inginkan. Tapi jangan lupa juga bahwa berteman kita juga harus menjaga sikap baik, hormat, dan juga merasa bahwa mereka sahabat kita. Jadi maksudnya jangan kalau cuman mau pas butuh aja kita kontak gitu, nggak pernah kontak, nggak pernah apa, atau minta sesuatu gitu, itu juga kurang pas. Jadi kita harus bina, kita maintain, kita pelihara network supaya kita juga punya sesuatu yang bisa kita andalkan ketika kita membutuhkan sesuatu. Dan kalau kita bekerja, pasti kan nggak mungkin sendirian kerja, pasti kan ada tim. Nah, tim itu juga anggap saja sebagai keluarga kita gitu. Saya sering bilang ke teman-teman saya, staff-staff saya, kalian itu di kantor kan dari jam 8 sampai jam 5 lah kalau di Kementerian Keuangan itu ya. Itu berarti kan hampir 9 jam gitu ya. Sementara kan sisanya mungkin di jalan udah 2 jam sendiri, kemudian sisanya di rumah. Jadi sebagian besar waktu panjang umur hidup kalau kalian kerja dari awal sampai pensiun mungkin di kantor gitu. Jadi harusnya anggap aja kantor itu sebagai keluarga gitu. Dan begitu kalian bisa mencintai teman-teman kerja kalian, bisa juga menganggap bahwa kantor itu sebagai rumah kedua, sehingga nyaman gitu. Karena kalau kita nyaman, kerjaan itu semua rasanya sih enteng gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu tips bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Kita mencintai pekerjaan kita, otomatis juga mencintai orang-orang yang bekerja dengan kita. Termasuk kalau saya berhubungan sama sopir, sama office boy, sama satpam, ya minimal senyum, kasih salam, dan lain sebagainya, kan gratis ya, kita nggak perlu keluar uang, jadi bisa kita melalui hal-hal yang sifatnya sederhana seperti itu. Kemudian, nah ini dalam bekerja. Biasanya dalam bekerja, semua punya skill yang sama ya. Mereka punya, begitu masuk kan standarnya tadi mau sama. Ada yang S1 dari jurusan apapun, pasti dia punya standar yang sama, kemampuan yang sama. Nah, bagaimana kita supaya punya nilai lebih? Nah, ini yang selalu saya inikan kepada teman-teman, kita harus bekerja lebih atau work beyond expectation gitu. Jadi ibaratnya kalau bos kita mau minta apa, kita udah punya gitu ekstrimnya. Jadi sebelum diminta, kita udah punya inisiatif. Jadi kita selalu melihat beberapa langkah ke depan. Dengan begitu akan lebih mudah buat kita dalam bekerja. Dan otomatis kalau kita melihatnya ke depan, berarti pekerjaan yang sekarang udah selesai duluan dong gitu. Jadi jangan lihat ke depan terus, tapi pekerjaan kita nggak selesai. Nah, ini juga menjadi salah satu bagaimana kita bisa bekerja lebih. Tadi saya sampaikan di depan kita punya yang namanya KPI atau Key Performance Indicator. Jadi kalau bekerja ya jangan cuma pakai KPI itu aja, tapi usahakan lebih gitu kan. Kalau kalian jadi atasan atau jadi bos, pasti kan senang kalau punya anak buah atau punya staff yang bekerja lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, ini aja jadiin patokan gitu. Kita work beyond expectation sehingga bisa memberikan nilai lebih kita dan itu bermanfaat buat orang banyak. Kemudian jangan lupa berdoa juga gitu. Jadi sehebat-hebatnya kita, semampu-mampunya kita, ini tapi kan masih ada satu faktor yang paling utama adalah yang di atas sana, yang kalau ini kita lupa berdoa mungkin ya jadinya nggak sesuai harapan dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya kita pas lagi gagal, lagi jatuh, ya kan kita kembalinya ke atas sana. Tapi maksud saya kita jangan putus untuk selalu berdoa, meminta supaya kita bisa diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, sehingga selalu kita dekat dengan sama Tuhan kita, sama Allah. Usahakan kita berdialog, dengan begitu kita akan merasa bahwa segala sesuatunya itu ada yang ngatur gitu. Jadi kalau kita kecewa kadang-kadang pasti ada kecewanya karena misalnya nggak lulus ujian mau sekolah dan lain sebagainya. Pasti kan kalau kita dekat sama Allah kita tahu bahwa Dia punya rencana yang lain mungkin gitu. Jadi ada sesuatu yang mungkin di luar kendali kita yang mungkin selama ini nggak kita perhatikan. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, kita berdialog, kita berdoa, itu mudah-mudahan bisa jadi penguat kalian pada saat nanti bekerja. Karena hidup nggak selamanya mudah, pasti ada naik turunnya gitu. Jadi usahakan itu tetap kita konsisten untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah.
Nah, ini perjalanan karir saya. Saya masuk tahun 95, dimulai dari staff tadi ya. Kemudian saya jadi peranata komputer atau istilahnya programmer. Kemudian jadi sistem analis. Ini kalian lahir di tahun berapa nih? Mungkin di antara tahun-tahun ini kali ya. Ayo ngaku pada lahir tahun berapa nih? Masih pada muda-muda semua. Kayaknya sih saya kerja mungkin belum pada lahir kayaknya. 95 saya mulai lahirnya. Kemudian tahun 2000 ada nggak yang lahir tahun 2000? Kayaknya ada kali ya. 92, 98, Tahun 2000 saya sekolah ambil S2. Nah, itu ini juga kesempatan yang sangat berharga buat saya, dan ini udah apa ya, percobaan yang ketiga. Jadi nggak semulus inilah gitu loh, maksudnya nggak kayaknya kan karirnya lurus gitu ya. Padahal saya apply sekolah juga gagal, baru yang ketiga kali baru saya berhasil. Kemudian habis itu pulang juga menjadi kepala seksi, kemudian juga habis itu mempelai lagi untuk S3. Untuk S3 juga yang kedua baru berhasil gitu. Nah, itu jadi banyak tantangan, nggak semulus yang ada di garis ini seolah-olah lurus aja gitu ya, naik terus. Kemudian pulang dari sekolah saya juga menjadi kepala seksi lagi, kemudian menjadi Kasubdit. Ini yang tahun 2012 ini. Ini kalau yang kepala seksi ini eselon 4 ya. Kasubdit ini eselon 3, ini chief ini secara eselon 2, kepala biro ini secara eselon 2, sekarang secara eselon 1. Jadi setelah saya pulang dari sekolah tahun 2009, itu sekolah S3, sampai akhirnya saya bisa menjadi eselon 1, dari dalam waktu 10 tahun, dari level paling bawah bisa mencapai puncak paling atas. Ya, alhamdulillah ya, itu berdasarkan pengalaman ya tadi, berkat yang tadi itu yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi S3 aja nggak cukup, gitu. S2 aja nggak cukup. Banyak juga yang udah S2, banyak yang udah S3, tapi kenapa enggak? Ya mungkin faktor-faktor itu yang memberikan nilai lebih kepada kita. Ini sama kayak handphone, kalau saya kasih contoh ya Mbak Uga. Sama misalnya merek yang sekarang terkenal kan iPhone dan Samsung gitu ya, sama merek yang lain gitu. Kenapa orang milihnya Samsung sama iPhone? Padahal sama-sama handphone, sama-sama ada kameranya, bisa sama-sama buat internet dan lain sebagainya. Karena mereka punya value yang mahal, nilainya. Bendanya sama nih, terbuat dari ada komponennya, ada besinya, ada segala macam. Ukurannya juga mungkin sama. Tapi kenapa kita milih yang itu? Karena dia punya value, dia dipercaya, ya kan? Dia bisa memberikan nilai lebih. Itu semua ada tuh di situ tadi yang saya bilang tuh. Cuma mungkin nggak berdoa aja kali ya. Tapi dari nilai-nilai yang itu semua ada di situ. Jadi itulah kita gitu dihargainnya. Saya ambil contoh lagi yang lain, misalnya apa namanya? Kalau misalnya ada 2 orang nih, misalnya berkompetisi untuk menduduki jabatan tertentu. Kalau dia misalnya pintar, dia hebat melaksanakan, tapi dia nggak punya integritas. Yang satu lagi mungkin biasa-biasa aja, tapi tekun, tapi integritasnya tinggi. Pasti kita pilih yang integritasnya tinggi. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita coba laksanakan, sehingga mudah-mudahan nanti teman-teman kalau misalnya masuk, saya rasa sih ini berlaku semua ya, kalau prinsip-prinsip itu nggak cuma di ASN. Mudah-mudahan itu bisa membekali teman-teman semua. Nah, pendidikan saya SMA di SMA 70 di Bulungan, kemudian S1-nya di STEMIK Bunda Dharma di Depok, kemudian S2-nya di Yokohama National University di Jepang, kemudian di Niigata University di Jepang juga. Alhamdulillah punya kesempatan sekolah di luar, juga bisa bawa anak-anak. Nanti kalau kalian udah bawa keluarga juga bisa bawa keluarga. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi kalau saya ambil contoh, anak saya yang nomor 1 tuh, waktu itu dia masih SD ya, kelas 1 sampai kelas 3, sampai sekarang dia bisa bahasa Jepang tuh, saya malah nggak bisa tuh. Jadi kalau baca komik Jepang, dia pilih yang pakai bahasa Jepang. Jadi itu kan nilai lebih juga ya buat anak-anak kita. Kemudian untuk training atau course, ini kebetulan alhamdulillah saya juga punya kesempatan untuk ikut di beberapa course di luar negeri, ada di Kanada, di Australia, di Malaysia, di Jepang, di Harvard juga, di Amerika, sampai yang terakhir di Bangkok atau Thailand. Sehingga ini juga salah satu kelebihan dari sebagai ASN, kita punya kesempatan, yaitu tadi, tapi sepanjang kita punya kompetensi dan kecakapan yang memang dianggap mampu, sehingga kita bisa mendapatkan kursus-kursus atau sekolah di luar negeri. Kemudian untuk prestasi, ya alhamdulillah selama saya menjadi waktu itu Kepala Biro Komunikasi dan Informasi atau Kepala Biro Humas lah ya, kalau bahasa ininya, saya
bisa mendapatkan beberapa penghargaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini juga menjadi salah satu capaian yang menurut saya membanggakan lah buat saya dan juga buat organisasi saya, sehingga kita bisa mengubah citra Kementerian Keuangan menjadi lebih baik. Nah, ini ada satu cerita menarik nih, yang gambar ini yang pakai jas ini. Jadi itu adalah juara ini disebutnya apa ya, bentar. Nggak tertulis di sini. Ini adalah kompetisi di luar negeri waktu itu kebetulan di acaranya di Barcelona di Spanyol. Jadi pada tahun 2016 sampai 2017 itu kami di Kementerian Keuangan di Biro Komunikasi itu mendapatkan banyak penghargaan dari dalam negeri waktu itu. Terus Bu Menteri bilang ini, Frans, kamu juara melulu di luar negeri, di dalam negeri. Coba cari musuh di luar negeri sana dong. Jangan-jangan kamu udah nggak ini gitu, lawannya kurang. Misalnya kamu cari tantangan yang baru. Ya udah, akhirnya kita mencoba untuk ikut kompetisi di luar dan kita bisa mendaftar gitu ya. Alhamdulillah menang juga. Jadi abis itu baru, wow gitu dong katanya. Jadi setiap level pasti punya tantangannya masing-masing sehingga kita bisa menjawab tantangan itu, dan mudah-mudahan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan juga berdoa kita bisa mencapai hal-hal yang kita inginkan. Ya gitu Mbak Uga, sharingnya mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita lebih banyak tanya jawab aja supaya bisa lebih santai dan rileks. Ini kalau dengerin saya mau ngomong dulu kan juga bosen juga kali. Oke, makasih Mbak Uga. Baik, terima kasih Pak Frans. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Boleh reaction-nya, tepuk tangan. Mantap, mantap, mantap. Pagi-pagi langsung bikin terbakar ya. Energi pengen belajar sama Bapak. Terus juga kalau teman-teman yang mau jadi ASN, makin pengen jadi ASN nggak? Nah, oke teman-teman. Ada yang mau bertanya dari teman-teman di sini? Boleh open mic untuk tanya langsung nih sama Bapak. Tadi saya coba highlight ada 4 hal, sebenarnya 5 ya, hal yang harus dimiliki kalau mau jadi ASN berprestasi. Yang pertama adalah pintar. Namun pintar aja nggak cukup ya tadi ya Pak ya. Lalu ada integrity, terus juga tadi punya network, work harder, and don't forget to pray more harder bahkan ya Pak ya. Nah oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Silahkan. Boleh open mic biar tanya langsung loh sama Pak Frans. Silakan. Silahkan, kayaknya open mic Kak Dito, silahkan Kak Dito. Oke. Semangat pagi Pak Frans. Perkenalkan nama saya Dito Sinjaya. Saat ini saya juga lagi belajar banget nih Pak di generasi cakap. Yang ingin saya tanyakan Pak, ada hal yang menarik yang saat ini saya memang sedang saya tekuni Pak, yaitu terkait auditor. Basically saya sebenarnya bukan dari accounting Pak. Nah, basically saya bukan dari accounting, tapi saya tuh pengen banget Pak belajar lebih dalam terkait auditor, terkait investigation gitu. Apakah bisa Pak ketika saya nanti ketika pembukaan CASN ini di tahun 2021 ada posisi auditor, apakah saya bisa Pak untuk mengambil posisi itu? Karena memang kan di sini kan basically harus punya basic accounting-nya sendiri kan Pak. Nah, saya tuh saat ini lagi memperdalam terkait auditor. Itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua Pak, sebenarnya ASN itu boleh nggak sih Pak? Jadi saya punya teman, dia itu minor ya Pak, dia itu Chinese. Itu saya suruh daftar, suruh coba untuk daftar di CASN. Tapi itu dia kayak merasa, emang bisa ya orang Chinese daftar bisa menjadi seorang PNS. Itu estimate kayak gitu loh Pak. Makanya saya mau nanya langsung ke Bapak yang sudah lama banget nih berkecimpung di Kementerian Keuangan ini, dan mungkin Bapak punya informasi-informasi yang menarik yang bisa diberikan kepada saya Pak, untuk saya bisa memberikan informasi ini kepada rekan saya yang selalu underestimate, emang bisa ya Chinese, bukannya ini harus ini, nah kayak gitu loh Pak, selalu seperti itu. Nah makanya saya pengen nanya langsung ke Bapak. Itu aja sih Pak yang saya ingin tanyakan, dan saya pengen banget belajar lebih dalam terkait auditor sama Bapak sih. Itu sih Pak dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Dito. Kalau boleh tahu background pendidikannya apa ya? Saya public policy Pak.
Kebijakan publik. Ya? Nggak kedengeran? Kebijakan Ya? publik, Pak. Oh, Saya oke. kebijakan publik. Ya. Ya, jadi gini, ada standar tertentu yang harus dipenuhi dulu pada saat mau masuk sebagai ASN. Jadi karena di kementerian tuh biasanya ada yang namanya formasi. Formasi itu kebutuhan berapa sih yang dibutuhkan orangnya, kemudian standar pendidikannya apa sih yang dibutuhkan, background-nya. Nah, background pendidikan selama itu dia masuk dalam kategori salah satu yang dibutuhkan dan jurusannya sesuai, itu bisa masuk dulu gitu. Nah, itu yang penting masuk mendaftar, dan kalau lolos dan bisa masuk di salah satu ini kementerian, itu memungkinkan. Nah, terkait kalau misalnya nanti kalau saya mau jadi auditor, itu sangat bisa gitu kalau sebenarnya kita udah masuk ya. Karena sebagai informasi aja di Kementerian Keuangan juga beberapa auditornya nggak cuma dari STAN atau dari yang background accounting, tapi ada beberapa juga sarjana-sarjana yang lain, sebenarnya sarjana hukum, sarjana bahkan ada yang sarjana teknik, karena dia lama di bagian pemeriksaan pajak, mengaudit, dia maksudnya ke auditor. Jadi sangat memungkinkan sepanjang kita tadi memenuhi kualifikasi dan kategori yang sudah ditetapkan. Jadi ada standar-standarnya, mulai standar masuk, nanti pada saat mau bekerja juga. Kalau bahkan misalnya Mas Gito punya kemampuan yang dianggap lebih gitu dibandingin yang lain dari social audit, walaupun belajar sendiri atau otodidak ya, itu nggak menutup kemungkinan bisa ditempatkan langsung gitu di bagian auditor sehingga bisa membantu organisasi. Tapi tentu saja melihat kebutuhan ya, apakah di tempat ini dibutuhkan auditor berapa orang. Nah, nanti yang sudah masuk berapa orang, nah itu nanti bisa langsung di situ. Tapi kalau biasanya kalau penempatan awal disesuaikan dengan ini dulu, dan background pendidikan pada saat kita apply. Misalnya kalau sarjana hukum biasanya ditaruhnya di bagian peraturan, bagian bantuan hukum. Kalau akuntan biasanya ditaruh di bagian pemeriksaan. Dan kayak saya waktu karena saya sarjana komputer, saya ditetapkan di bagian IT, di bagian teknologi informasi. Tapi nanti perjalanan karirnya nggak mesti selalu di situ, kayak saya sekarang gitu. Jadi ada juga teman-teman saya yang background-nya IT, sekarang ada yang jadi auditor, ada yang jadi kepala kantor pajak, dan lain sebagainya. Jadi sangat tergantung dari kecakapan kita dan kemampuan kita, kompetensi kita, sehingga nanti atasan yang akan menentukan kira-kira karirnya yang baik di mana. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, persyaratan umum yang sifatnya general untuk semua ASN adalah warga negara Indonesia. Jadi siapapun gitu, mau keturunan Cina, keturunan Arab, bahkan keturunan mungkin orang Amerika, sepanjang dia punya warga negara dari keluarga negara Indonesia asli ya, nggak double warga negara, itu sangat memungkinkan gitu. Dan di pajak itu ada beberapa, bahkan staf saya dulu pernah ada yang keturunan India gitu ya. Ya mohon maaf, jadi namanya pun masih nama India. Jadi ya nggak ada bedanya gitu loh. Itu cuman mungkin mindset-nya aja, mungkin merasa itu tadi nggak pede atau nggak yakin, padahal sih nggak ada pembedaan. Di pajak juga ada beberapa yang keturunan Chinese dan mereka juga berkarir seperti biasa aja. Kita juga menganggapnya sesuatu yang biasa, nggak sesuatu yang luar biasa. Bahkan sejak 2 atau 3 tahun lalu kita juga meng-hire, memberikan prioritas kepada teman-teman yang cacat ya, misalnya nggak ada kaki atau misalnya tunarungu dan lain sebagainya, itu oleh pemerintah diberi kesempatan untuk bergabung. Jadi sangat-sangat memungkinkan untuk bergabung sepanjang dia itu tadi warga negara Indonesia. Karena kalau bukan warga Indonesia ya nggak boleh lah. Atau double warga negaraan juga nggak boleh. Jadi sampaikan ke temennya, silakan bergabung. Dan nggak ada, nanti juga pada saat perjalanan karir juga nggak ngelihat tuh dia keturunan Cina, keturunan Arab, keturunan India. Yang dilihat kemampuan dan juga kompetensi dan juga kecakapannya di pekerjaannya. Jadi nggak membedakan juga dari sisi karir maupun kepangkatan, nggak dibeda-bedakan dia keturunan apa. Karena sepanjang dia warga Indonesia dan kita sama-sama tadi mau mencapai visi Indonesia itu, ya kita jalan bareng gitu. Itu Mas Vito, mudah-mudahan bermanfaat. Pak, terima kasih banyak ya Pak atas insight-nya. Nanti akan saya sampaikan ke rekan saya. Pak. Sampaikan salam juga dari saya gitu. Ya Pak, boleh nanya satu lagi Pak? Boleh. Boleh.
Kalau jurusan sastra itu buat penempatan ASN di Kemenku biasanya di bidang apa ya Pak ya? Misalkan sastra Prancis nih, dia pengen banget daftar di Kemenku. Kira-kira kalau menurut Bapak di bidang apa, terus posisinya apa gitu Pak? Kalau di lulusan dari sastra. Kalau dulu kita punya di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, karena kita banyak berhubungan dengan dunia internasional. Dulu juga di Jen Bea Cukai, karena mereka punya perwakilan di Brussel, jadi butuh orang yang bisa bahasa Prancis. Jadi kalau memang pas formasinya, kecuali kalau misalnya formasinya nggak ada ya berarti belum terima. Tapi beberapa tahun yang lalu pernah ada, kita terima sarjana, waktu itu sastra Cina, pernah ada staf saya sastra Cina dan sastra Inggris. Terus di Bea Cukai ada yang sastra Prancis, dan dia sekarang jadi pejabat eselon 2 setingkat direktur, dan itu sangat memungkinkan gitu, karena makanya sesuai kebutuhan pada saat itu aja, pada saat mereka butuh kira-kira di mana. Tapi kalau misalnya formasi itu sudah ada orangnya, kemudian juga dianggap sudah cukup, ya mungkin nggak dulu gitu. Tapi yang paling general biasanya kalau Kementerian Keuangan paling banyak adalah ekonomi, baik itu manajemen, akuntansi, bisnis dan lain sebagainya. Yang paling banyak ya hukum, karena kita butuh bantuan hukum dan lain sebagainya. Kemudian juga sarjana yang lain biasanya lebih sedikit. Teknik juga kita masih butuh, karena ada beberapa hal untuk misalnya penilaian PBB, kita mau menilai atau meng-appraise gedung, jembatan, dan lain sebagainya, itu juga butuh sarjana hukum. Bahkan salah satu eselon 1 kita, Dirjen Anggaran itu, dia sarjana matematik malah dulu, dari ITB. Jadi kalau dulu sih banyak ininya ya, macam yang kalau sekarang mungkin masih terbatas karena sudah banyak ditempati oleh yang sifatnya general. Dan tadi begitu itu biasanya pada saat masuknya aja gitu. Tapi nanti pada saat perjalanan karir dia bisa kemana aja sih sepanjang. Karena kalau udah levelnya kasubdit atau direktur, bukan lagi kemampuan skill yang tadi dibutuhkan, tapi mungkin kemampuan memimpin, kemampuan bernetwork, kemampuan menyelesaikan masalah, pengambilan risiko, dan lain sebagainya. Itu sangat terpengaruh dari bagaimana dia menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Jadi Mas Dito. Oke Pak, terima kasih Pak sudah menjawab. Sama-sama. Thank you Mas Dito untuk pertanyaannya. Yang lain ada yang mau tanya lagi, boleh open mic, boleh raise hand juga dulu. Silahkan. Ini kayak ada yang open mic, Rahmat Prasetyo, sorry. Silahkan Kak Rahmat. Selamat pagi Bapak, mohon izin Pak Frans. Pagi bertanya Bapak. Iya. Open cam dong, open cam. Biar kelihatan. Izin Bapak, pakaiannya tidak formal Bapak, jadi ya santai. Mohon maaf Bapak sebelumnya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya Pak, sebelumnya yang kita tahu Pak, kementerian yang jadi impian para calon ASN itu kan Kementerian Keuangan begitu Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Jangankan kementeriannya, sekolahnya aja itu jadi impian banyak calon mahasiswa gitu Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini Bapak, untuk saingan di Kementerian Keuangan ini kan tidak sedikit Bapak. Terkadang kita berpikir untuk realistisnya, oh ya mungkin kita cari kementerian yang lain gitu atau lembaga yang lain. Nah, dengan acuan tunjangan atau remunerisasi yang didapatkan dari Kementerian Keuangan itu kan jadi tolak ukur dari untuk kementerian atau lembaga yang lain ya Pak ya. Kira-kira Bapak, kementerian atau lembaga yang lainnya itu remunerisasi yang idealnya itu berapa persen Bapak? Gitu. Terus untuk mencapai itu kira-kira kriterianya apa saja Bapak? Begitu Bapak. Ini untuk pertanyaan yang pertama Bapak. Ya. Mungkin nanti selanjutnya untuk pertanyaan kedua Bapak. Ini lebih pada kita melihat formasi untuk CASN Bapak. Kadang kita mengetahui juga formasi kita sesuai background pendidikan kita tidak ada Bapak di kementerian atau lembaga tersebut. Nah, lalu kita memutuskan untuk
downgrade Bapak. Downgrade dalam arti kita memasukkan formasi ijazah yang di bawah kita ya. Contohnya kita lulusan S1 tapi karena adanya lowongan yang SMA, formasi SMA, kita mendaftar untuk yang formasi SMA. Nah, kira-kira Bapak untuk perkembangan karirnya gimana Bapak? Seumpama kita sendiri udah punya S1 tapi kita memasukkan dengan formasi ijazah SMA. Apakah itu akan diakui ketika penyetaran ijazah atau bagaimana? Ya, gitu Bapak. Terima kasih. Thank you, Kak Rahmat Prasetyo. Jadi ada 2 pertanyaannya ya, Pak ya. Ada tentang skala remunerasi dan formasi ASN tuh strateginya seperti yang tadi disampaikan. Boleh silakan, Pak. Ya, makasih Mas Rahmat. Memang menjadi idaman ya. Nggak cuma idaman dari para calon ASN, juga tadi jadi idamannya calon mertua kayaknya itu. Kalau Kementerian Keuangan. Setuju, Pak. Setuju. Tapi kalau lulusan STAN ya, kayaknya wah masa depannya bagus katanya. Masuk STAN juga sulit. Dan perbandingannya juga udah 1:100.000 kalau nggak salah terakhir itu ya, untuk masuk Kementerian Keuangan. Dan paling banyak di apply waktu pembukaan ASN. Bahkan pada saat zaman saya itu, saya tesnya itu sampai yang tes potensi akademik itu di stadion, Mbak, di stadion GBK. Bayangin tuh berapa orang itu yang zaman saya ya. Nah, itu bukan sehari gitu, ada berapa gelombang. Luar biasa itu, memang menjadi salah satu impian lah. Terus kalau misalnya tadi pertanyaannya kan, kalau misalnya nggak ke Kementerian Keuangan, misalnya nggak pede, kemana? Kalau saya boleh kasih saran atau suggestion adalah kementerian-kementerian yang memang sesuai dengan core sekolah kamu gitu. Misalnya kalau sekolahnya di bidang hukum, mungkin Kemenkumham gitu. Kalau menurut saya sih ya, ini pendapat pribadi, jangan semata-mata lihat remunerasinya dulu. Jadi lihat dulu karir ke depannya, karena nanti sih rezeki ada aja gitu. Dan kita nggak mesti harus dari gaji dan penghasilan yang dari kantor, tapi kalau kita punya kemampuan yang lebih, bisa jadi mungkin kita punya penghasilan lain dari luar kantor. Tapi bukan yang sifatnya ini ya, amit-amit ya, jangan sampai kalian terima uang yang bukan haknya seperti korupsi dan nepotisme. Tapi itu karena kalau misalnya sesuai dengan core background, kemudian kita bekerjanya di tempat yang pas, itu biasanya pilihannya bisa lebih dipilih gitu. Misalnya nih kayak saya sarjana IT, ya alhamdulillah ya kepilih itu, tapi satu di antara sekian gitu. Bahkan sekarang yang eselon 1 ini yang mencapai puncak karir sarjana IT itu baru saya gitu. Karena kan Kementerian Keuangan ya, ngapain ada, tapi ya alhamdulillah kepilih ya. Tapi paling tidak, maksudnya kalau misalnya di Kemenkumham, kalau background-nya SH, ya paling bisa masuk itu. Atau misalnya Kementerian Luar Negeri ya, kalau misalnya kalian jurusannya hubungan internasional, atau sarjana hukum, mungkin bisa sesuai kan, jadi bisa karirnya. Atau kalau misalnya tadi sastra, misalnya mungkin bisa pilih kementerian-kementerian yang misalnya kebudayaan, dan sebagainya. Jadi itu berdasarkan background-nya. Yang kedua, kalau misalnya remunerasi, terus saya nggak hafal nih mana yang ini, tapi setahu saya yang sudah hampir mirip itu Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian Kementerian Luar Negeri kalau nggak salah, dan ada beberapa kementerian lain yang ya belum 100% sama kayak Kementerian Keuangan, tapi udah lumayan. Tapi sekarang udah mulai banyak kok yang hampir mendekati Kementerian Keuangan. Tapi saya nggak hafal terus terang, nanti bisa lihat aja di Google. Tapi kalau bisa kasih saran sih, saya bilang tadi, sesuaikan aja sama background pendidikannya, akan lebih mudah buat kita berkarir ketika kementerian itu memang fokusnya ke ini tertentu, kemampuan tertentu, dan kita background-nya pas gitu. Jadi sesuai dengan ininya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa ya tadi? Kok aku lupa ya? Yang kedua, kalau formasi CASN-nya saya yang muncul itu misalnya. Oh, itu yang SMA tadi ya? Ya, di downgrade, Pak. Banyak nih Pak kejadian kayak gini, banyak. Saya sih nggak menyarankan ya, karena gini, pertama dia karena kalau kita butuhnya SMA, ya nanti pasti akan dikasih pekerjaan yang sifatnya administratif, clerical, dan itu gajinya juga, golongannya juga lebih rendah, dan golongan itu. Dan kalau di Kementerian Keuangan itu S1-nya nggak diakuin, jadi harus sekolah lagi tetap gitu.
nggak dianggap. Jadi karena dianggap pada saat masuknya SMA, kalau dia punya ijazah SMA tahun lulusnya itu lebih muda daripada kita masuk, ya nggak diakuin. Jadi misalnya diterima 2021 dengan ijazah SMA, tapi ijazah S1 kita 2020 atau tahun 2019, yang diakuin dong, kita butuhnya SMA kok gitu. Jadi saya sih nggak suggest ya, kecuali kalau kalian memang pengen banget gitu masuk, boleh aja sih. Tapi nanti harus meneliti lagi, karena kalau SMA itu kalau nggak salah golongannya adalah 2A. Kalau S1 itu 3B gitu. Dari 2A ke 3A itu ada 2A, 2B, 2C, 2D, panjang tuh. Masing-masing 4 tahun bisa 12 tahun sendiri selisihnya gitu. Nah, jadi kalau pengen ijazah S1 ya pilih aja yang ini. Tapi persiapkan aja diri kalian baik-baik, banyak latihan. Kan sekarang banyak tuh dijual buku-buku atau di internet juga tersedia latihan tes potensi akademik, latihan tes ASN, latihan FGD, banyak sih. Kalau menurut saya sih, sepanjang kita serius dan kita mempersiapkan diri dengan baik, mudah-mudahan bisa keterima. Setahu saya sih sekarang juga udah computerized semua, jadi nggak ada lagi pakai duit-duitan lah istilahnya. Kemudian juga kalau kita sesuai dengan ilmu kita, akan lebih mudah kita berkarya. Karena begitu, kalau di Kementerian Keuangan, begitu masuk, misalnya 2021 masuk, kemudian dari S1 ya, 2023 tuh setelah 2 tahun, kita udah boleh mengambil S2 tuh, ikut tes kompetisi untuk S2 di luar negeri atau di dalam negeri dengan beasiswa gitu. Nah, itu juga ininya salah satu keunggulannya, sehingga bisa berkarir lebih cepat gitu dibandingin kalau kita masuk dari SMA tadi misalnya gitu. Bahkan kalau misalnya kita bekerjanya bagus, mungkin bisa didahulukan untuk sekolah lagi keluar dan bisa mendapatkan beasiswa dengan biaya dari pemerintah. Gitu sih. Kalau saya sih nggak menyarankan ya, lebih baik persiapkan diri dengan baik. Kalaupun gagal mungkin bisa dicoba terus sampai mungkin kita siap dan bisa memberikan yang terbaik pada saat tes. Gitu Mas Rahmat ya tadi ya. Oke. Gimana Kak Rahmat, mau ada yang ditanya lagi? Iya. Izin Bapak, seumpama memang karena kita mengetahui Bapak kemampuan kita kayaknya lebih memungkinkan kita untuk di formasi SMA begitu. Nah, kira-kira saran Bapak nih, seumpama dari kami pun, karena kita mungkin lebih pada berpikir, ya udahlah yang penting gue dapet statusnya dulu aja gitu kan. Dalam masalah karir ya mungkin nanti mengikuti. Dari saran Bapak sendiri ketika masuk di golongan 2A sendiri, mungkin ada strategi khususnya Bapak, begitu. Strategi khusus terkait apa nih Pak Rahmat? Strategi khusus untuk ya peningkatan karirnya seperti apa dan bagaimana, begitu. Itu biasanya kalau dari SMA, itu juga kalau di Kementerian Keuangan ya atau dari D3, dia biasanya punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah itu setelah 2 atau 3 tahun deh kalau nggak salah, atau 4 tahun gitu, dan dia bisa ambil S1. Nah, pada saat nanti kan masuknya tadi 2A ya kalau SMA, nanti pada saat di golongan 2C dia baru bisa melakukan penyesuaian ijazah ke 3A kalau dia udah lulus pada saat dia di 2C. Nah, dari 2A ke 2C itu kan mungkin sekitar 8 tahun gitu. Jadi misalnya bekerja 2 tahun, 3 tahun, habis itu kuliah lagi, S1 lagi, ulang tuh mau nggak mau harus diulang. Kalau di Kementerian Keuangan nggak bisa tuh disesuaikan segitu. Nah, dia misalnya katakanlah kuliah lagi 4 tahun gitu, S1, misalnya lulus, terus pas 2C, nah dia ada ujian lagi tuh Mas Rahmat, ujian lagi untuk penyesuaian ijazah. Kalau di Kementerian Keuangan sangat berat tuh ujiannya, jadi sangat sedikit. Karena tadi, menyesuaikan dengan formasi atau kebutuhannya gitu. Kalau memang lagi belum dibutuhkan, ya mungkin yang diambil cuma beberapa orang aja gitu. Jadi ujiannya sangat ketat. Nah, kalau misalnya kita nggak lulus lagi ujian untuk penyesuaian ijazah, mau nggak mau kita, walaupun sudah S1, tetap kalau kita ada ujian, misalnya dari 2C mau ke 3A kan itu lompat dari 2D-nya nggak sempat langsung 3A. Tapi kalau kita nggak lulus ujian untuk ujian penyetaran ijazah, mau nggak mau ya 2D lagi, nanti ke 3A lagi. Jadi udah mungkin teks 8 tahun lagi gitu. Jadi penyesuaiannya juga panjang. Tapi kalau memang dianggap belum mampu untuk yang S1 dan mau SMA, ya gitu. Yang penting status dulu, ya nggak apa-apa, tapi
itu apa namanya konsekuensinya adalah mungkin akan lebih lama Lama. dalam mencapai apa namanya jenjang karirnya. Dan untuk menjabat kedudukan sebagai kepala seksi itu dia minimum 3C. Dari pelaksana untuk menjadi kasih itu minimum 3C. Dan bayangkan berapa lama dari 2A ke 3C itu kalau sekali aja. 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, kali 4 lah. Mungkin usia 20 tahun baru jadi kepala seksi. Nah, itu yang mungkin bukan risiko ya, apa konsekuensi yang harus kita ukur gitu. Bandingin kalau misalnya kita masuk S1, 3B, 4 tahun 3C udah bisa menjadi kepala seksi gitu. Kan jauh ya perbandingannya ya. Tapi ya tadi pilihan sih ya. Kalau memang dianggap tadi Mas Rahmat yang penting status dulu apa dulu ya, monggo aja dicoba. Tapi itu perjalanan karirnya seperti itu. Itu pun nggak selamanya mulus loh Mas Rahmat, karena ada juga beberapa misalnya atasan yang mohon maaf nih atasannya nggak suka sama kamu, terus kamu nggak diizinin ke sekolah. Kalau nggak diizinin sekolah, kamu tetap sekolah, itu nanti penyesuaian ijazahnya nggak bisa. Itu nggak dianggap. Jadi walaupun udah satu, karena nggak pakai izin, kalau tempat saya di Kementerian Keuangan, kalau nggak ada izinnya, itu nggak dianggap tuh ijazahnya. Nah, kan bisa sakit hati tuh kalau kayak gitu. Jadi selain tadi itu juga mungkin harus bekerja dengan baik, kemudian mempunyai nilai yang baik, dan kecakapannya cukup dan dianggap memang layak untuk melanjutkan sekolah, dapatkan izin dari atasan itu yang penting, nah baru bisa gitu. Gitu Mas Rahmat. Baik, terima kasih banyak Pak Frans. Ya, sama-sama. Ya, jadi kalau saya coba ambil kesimpulan lagi di pertanyaan yang tadi, coba persiapan ya Pak ya. Jadi persiapannya bisa dari segi mental dan juga mungkin kognisi tadi ya. Sebenarnya kalau dari segi apa ya Pak ya, kalau saya boleh bilang kebetulan karena background-nya psikologi gitu ya. Kalau soal kecakapan tadi intelektual, kalau memang tertarik untuk coba latihan-latihan TPA, kenapa enggak gitu ya dicoba. Tetap dicoba dulu sih sebelum akhirnya memutuskan saya mau ambil yang strata SMA misalnya kayak gitu. Karena sayang ya Pak ya, udah kuliah dari S1, tapi kalau nggak dicoba kita nggak tahu hasilnya. Kalau boleh share sedikit, saya juga punya teman yang mengambil strategi serupa Pak, tapi dia mengambilnya yang bukannya SMA tapi yang D3. Jadi kebetulan dia dia turunnya maksudnya tuh nggak terlalu jauh ya, kalau SMA kan jauh. Kalau D3 tuh 2C kalau nggak salah. 2C ya. Ya, dia memilih untuk ngambil D3 dan kebetulan bisa tembus, tapi ya tadi ada konsekuensi yang sudah dijelasin sama Pak Frans tadi ya. Kalau mau naik secara struktural ataupun jenjang karir itu perlu waktu yang cukup yang perlu bisa dihitung sebenarnya. Seperti itu. Saya juga punya pengalaman gini Mbak. Saya dulu mau masuk tentara tuh ceritanya waktu SMA, tapi nggak diterima. Udah sampai Magelang kan. Terus kan kalau udah sampai Magelang, kalau tentara itu kan ada levelnya juga ya, ada perwira ya. Kalau misalnya dari tentara, dari akademi militer, dia masuknya letnan ya. Nah, saya udah sampai sana Magelang tapi nggak lulus, terus ditawarin tuh, mau nggak kamu masuk secaba dengan pangkat sersan gitu. Saya bilang, kok sersan kan mesti sersan 1, sampai dari sersan jadi letnan itu panjang tuh perjalanannya. Jadi saya nggak mau ngapain saya capek-capek gitu. Mengandalkan kalau sersan itu ya itu ijazah SMA. Kalau SMA tuh kalau di sini mungkin sekarang kalau di polisi prajurit ya, tentara prajurit 1, kalau di itu kan namanya Baratu ya, Barata 1 dan lain sebagainya. Tapi kalau dia dari akademi militer atau akademi polisi kan langsung letnan tuh. Nah, gitu. Yaitu dari Barata 1 ke letnan itu panjang tuh, ada berapa tingkat pangkat, belum lagi harus sekolah ini, sekolah itu. Jadi saya nggak ambil, mendingan saya ini lagi kuliah aja gitu. Gitu contohnya yang lain. Ya, jadi memang berkarir itu selain kita ada motifnya, kalau pakai bahasa psikologi, motivasinya tuh misalnya ada finansial, ada kemandirian, kayak gitu. Nah, ini memang kita harus ngecek juga nih preparation kita. Jadi ya tadi Pak Frans tuh kan udah ada strategi. Kalau gue nggak lulus di akademi militer, gue coba pintu yang lain nih. Mungkin tadi PNS, masuk di Krakatau Steel dulu kah, baru ke kementerian. Jadi kita coba pintu-pintu lainnya supaya kita bisa tembus gitu. Pasti ada yang kebuka sih kalau usaha ya Pak ya. Iya. Oke, thank you.
Dari yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan open mic. Bisa tanya langsung loh sama Pak Frans. Di sini saya tadi lihat Pak di kolom chat, ternyata ada dari kerja di bagian DJBC. Aduh, ini ada orang DJBC nih kayaknya. Juga ya. Mbak Nafaya mau bertanya? Masih ada nggak nih Mbak Nafaya? Oh, masih ada. Oke, dari yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan raise hand atau open mic langsung. Kalau enggak dari saya, kalau sambil nunggu yang lain dari saya. Ini menarik nih Pak. Jadi yang kan generasi cakap beberapa kali sudah dengan beberapa profesi. Nah, banyak yang saya lihat kalau yang tanya gitu ya, yang bertanya gitu, entah itu di kolom chat atau open mic, itu saya menangkapnya adalah bagaimana teman-teman di sini yang misalnya background-nya, misalnya tadi Kak Dito background-nya kebijakan publik, terus pengen apply ke yang lain ya, misalnya mau apply HR misalnya, SDM ya kalau di kementerian atau lembaga. Nah, gimana sih teman-teman di sini bisa switch mindset-nya Pak dengan cepat ketika nanti mereka terjun bekerja? Karena kayak Bapak tadi awalnya di programming, terus nanti akhirnya pindah ke tempat-tempat yang lain. Gimana sih supaya lebih cepat gitu atau lebih agile ya Pak ya untuk menghadapi situasi ataupun tuntutan kerja? Maksudnya lebih cepat gimana Mbak? Lebih cepat adaptasi, lebih cepat ya adaptasi pekerjaan maupun lingkungan sosialnya Pak. Di dunia pekerjaan ya maksudnya? Di dunia pekerjaan. Ya, kalau saya sih setelah beberapa tahun kerja, kalau boleh sharing, prinsipnya sih satu ya, cintai aja apa yang kamu kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya kamu mencintai kamu yang kerjakan, otomatis kita punya spirit, punya semangat, punya passion, sehingga apa yang kita kerjakan tuh jadi kayak apa ya, membakar semangat kita untuk kerjain yang terbaik gitu. Anggap aja itu sebagai hobi kita. Jadi kalau hobi kan biasanya orang senang ya, jadi tekun apa segala macam. Nah, dengan begitu itu terkait pekerjaannya. Nah, kalau misalnya kita udah senang atau asik dengan kerja, ke lingkungannya juga kita usahakan juga asik gitu. Jadi kita berbaik dengan orang lain, karena tadi saya sampaikan kita kerja nggak sendirian, pasti sama tim ya. Dan dalam satu tim itu nggak mudah karena berbagai macam pikiran, berbagai macam sifat, berbagai macam kelakuan yang beda-beda gitu. Dan kalau menurut saya sih kita harusnya bisa menyesuaikan diri dengan berbagai macam orang atau lingkungan yang berbeda-beda itu. Bagaimana kita menempatkan diri dengan baik dan lain sebagainya. Misalnya kita harus juga mapping atau memetakan ini siapa sih di antara misalnya dalam satu kelompok siapa nih yang punya peranan paling penting dalam pengambilan keputusan, siapa yang bisa kita dekati, siapa yang kita punya kita anggap wah ini troublemaker nih, harus kita apain dia orangnya gitu. Jadi ada semacam strategi juga kayak kita mau mencapai tujuan tertentu, mencapai goal tertentu. Nah, harus untuk mencapai goal itu kita gimana nih? Sama aja kayak kita mau ke pasar gitu atau kita mau ke Monas gitu dari rumah. Kita harus lihat juga kan, tujuannya Monas. Mana nih yang nggak macet, mana yang kira-kira bisa kita ambil jalan pintas. Kemudian kita lihat mungkin dari Google Map, kira-kira ini lagi macet di mana dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai macam jalan atau alternatif yang harus kita kerjakan. Jadi jangan melulu kerja kayak robot gitu. Nanti ini salah satu musuh utama kita dalam bekerja. Biasanya kita kalau udah setahun 2 tahun itu bekerja kayak robot gitu, jadi nggak mikirin yang lain-lain, seolah-olah kita kayak mesin gitu. Nah itu yang kurang pas, karena begitu kita bekerja seperti itu kita nggak punya pikiran lain-lain. Yang kedua, kita juga jangan berada di zona nyaman. Sambil contoh yang tadi itu tuh, yang tantangan dari Bu Menteri tadi yang disampaikan langsung ke saya. Kamu juara melulu, ini kayaknya udah nggak pas nih, harus cari kompetisi yang lain. Jadi gitu. Jadi terus cari tantangan ke depan. Kalau kita misalnya udah merasa bahwa kita oke di sini, merasa nyaman, nah itu udah musuh tuh. Kalian harus cari tantangan yang baru, harus cari sesuatu yang lebih menantang lagi. Misalnya dikasih KPI atau IQ tadi, harus mencapai target 10 misalnya.
misalnya setahun target 10, udah bulan Juni udah dapat 10 gitu. Terus 6 bulannya nganggur-nganggur ya, nggak gitu. Yang 6 bulannya lagi ya kerjain yang lain lagi, mungkin membantu temannya atau mencari sesuatu yang baru lagi gitu. Dan begitu kita tadi work beyond expectation tadi itu, jadi kita bekerja selalu dalam hal yang lebih. Jadi memang ada seninya sih bekerja itu, tapi yang paling penting kalau menurut saya sih itu kemudian cintai pekerjaannya, terus bagaimana kita berkomunikasi, berhubungan, berrelasi dengan lingkungan kita, dengan orang lain. Terus nanti pada saat bekerja, biasanya juga kita nggak selamanya mulus dan ketemu misalnya, mohon maaf, misalnya bosnya yang galak, bosnya yang benci banget sama kita, atau peer kita yang sirikan, atau selalu digibahin sama orang lain, itu mah biasa gitu. Jadi itu namanya office politics ya kalau bahasa kerennya. Itu biasa, tapi pastikan bahwa kita tetap bekerja dengan sesuai dengan ditugaskan, dan kita bekerjanya sampai tuntas gitu. Jadi excellence, kerjanya harus excellence, harus kerja sampai tuntas, sampai baik. Perintil-perintilan yang seperti itu memang akan sangat banyak gitu. Nanti di dunia kerja pasti, ya Mbak Uga juga mungkin udah merasakan lah hal-hal seperti itu, punya pengalaman. Tapi pastikan kalian fokus aja gitu, jangan baperan, jangan dibawa kemana-mana. Terus kalau misalnya atasannya ini bekerja tetap bagus aja gitu, standar yang tadi itu harus sampai. Karena gini, bisa jadi atasan kamu benci sama kamu gitu, tapi kan atasan kan nggak cuma satu, ya kan? Di atas atasan kan mungkin ada atasannya lagi. Misalnya kalau tadi ada kasihnya benci banget sama kamu, tapi mungkin kasubditnya atau kepala bagiannya ngelihat, ini anak kerjanya bagus, kenapa kamu nggak diapa-apain? Bisa jadi yang mempromosikan justru kepala bagiannya gitu. Atau ekstrimnya nih, kalau satu bagian membenci kamu, tapi kamu kerjanya bagus, mungkin ada bagian lain yang ngelihat, ini bagus, kenapa nggak dipromosin? Sini saya tarik deh. Itu kejadian tuh sama saya tuh, gitu. Jadi bekerja aja yang bagus gitu. Tuhan nggak pernah tidur. Kalau ada sesuatu yang kita kerjakan baik dan tadi di atas standar, orang lain banyak ngelihat kok. Dan itu nggak mesti harus atasan langsung atau ini kita langsung. Jadi pastikan bahwa kita mengerjakan selalu yang terbaik. Gitu kira-kira Mbak Uga. Thank you Pak. Jadi kalau tadi saya coba ini jadi yang bersuara itu karyanya ya Pak ya. Jadi hasil kerja kita yang akan menunjukkan kepada orang-orang di luar sana gitu ya. Menarik sih tadi soal cara adaptasi kerja, jadi stay fokus sama kerjaannya, terus sebisa mungkin berprestasi, dan juga kalau sosial tadi juga harus ada strateginya tuh, mapping teman-teman yang bisa diajak kerjasama ataupun yang troublemaker juga kita harus perhatikan ya. Dan juga jangan berhenti di zona nyaman. Jadi kadang malah saya baru ngeh juga sih Pak. Jadi kadang kita ngelihatnya nih orang yang bukan PNS, PNS mah zona nyaman gitu ya. Padahal tadi Bapak dapat challenge langsung dari pimpinan untuk bisa dapetin award, tapi yang di luar negeri. Kalau di bawah Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani nggak pernah tidur, Mbak. Selalu ada tantangan. Harus ini apa ya, on call kayak dokter. Iya. Saya bilang ke teman-teman saya gini, pokoknya kalau selama menterinya dia minta kerjaan tuh selesai ini, kita harus selesai mintanya sekarang, selesainya harus kemarin, gitu. Jadi benar-benar beyond expectation ya Pak. Iya, harus bekerja lebih gitu. Bekerja lebih, nice. Oke, mungkin bisa satu pertanyaan lagi, kalau ada teman-teman boleh, walaupun waktunya sudah mepet. Oke, ada nggak? Kalau nggak ada, kita akan, ada nih. Kak Rahmat, boleh Kak Rahmat satu pertanyaan lagi? Kayaknya masih penasaran nih. Izin Bapak. One more. Iya. Izin Bapak, kadang ya kita sebagai anak milenial sendiri, Bapak, ketika kita bekerja di swasta atau masuk ke dunia pemerintahan, itu kan kurang lebihnya kita kan merasa kaget gitu Pak, karena perbedaan budaya. Yeah. Nah, untuk beradaptasi itu terkadang ada begini Bapak, ketika mental kita itu yang tadi Bapak bilang, ya kita siapkan mental kita. Justru setelah kita masuk, tahu-tahu kok kayaknya di instansi ini kok berbeda ya dengan nilai apa yang gue pegang gitu. Nah jadinya itu Pak, kita melakukan pekerjaan itu kayak nggak maksimal gitu Bapak. Karena ngerasa, aduh kok seperti ini ya, begini ya.
Begitu Bapak. Kira-kira gimana ya Pak ya kalau seperti itu Bapak? Ya, ini Tipsnya Pak, tipsnya. pertanyaan yang bagus nih Mas Rahmat. Jadi memang pasti nanti dalam bekerja baik itu di swasta maupun di ASN pasti ada beberapa nilai-nilai. Saya assume yang nilai-nilai yang di ini Mas Rahmat ada nilai-nilai kebaikan ya, terus ketemu nilai-nilai yang nggak baik lah gitu, ya kan? Bukan sebaliknya kan? Mudah-mudahan. Karena kalau kebalikannya saya nggak mau kasih saran. Izin Bapak, Tapi selain itu mungkin berkaitan dengan birokrasi ya Bapak ya. Oh, contohnya gimana tuh misalnya? Mungkin di sistem budaya organisasinya masih belum, contohnya belum terdigitalisasi dalam hal Oh, administratif begitu Bapak. Jadi masih bersifat manual, ya di mana itu ya kita butuh apa ya Pak, tenaga lebih gitu untuk melakukan oke. atau menyelesaikan Iya. tugas tersebut begitu. Ya. Ini saya kasih contoh langsung aja deh biar gampang ya, supaya teman-teman juga punya gambaran. Tapi saya agak malu-malu juga ngasih contohnya karena jadul banget contohnya. Tapi ini pas nih sama yang ditanyain Mas Rahmat. Dulu waktu saya baru pertama kali masuk, jadi di Dijen Pajak itu belum banyak orang yang pakai Microsoft Word. Ya, waduh jadul banget kan kebayang. Dulu ada yang namanya WordStar tuh, Lotus, itu kayak Excel tuh apa Lotus tuh kayak Excel-nya gitu. Ini persis nih sama yang tanya Mas Rahmat. Jadi belum melek lah, belum ini. Mau nggak mau kan kita sebagai waktu itu saya milenialnya lah gitu ya, mungkin kayak kalian sekarang masuk terus ada sesuatu yang baru terus yang lama nih nggak ngenalin gitu. Mau nggak mau kan kita harus menyesuaikan ya dengan yang baru, yang lama. Tapi ada salah satu jalan yang saya coba tempuh. Ya, saya ngadep ke atasan saya, Pak, saya mau buka pelatihan Microsoft Word nih. Mungkin ada teman-teman yang berminat. Kebetulan saya tahu nih cara-caranya gitu. Ya gitu. Jadi ya alhamdulillah ya akhirnya banyak yang tahu ya. Kalau kan gampang banget ya pakai Microsoft Word ya kayak orang ngetik biasa. Tapi untuk orang zaman dulu yang belum biasa mungkin susah gitu ngelihatnya juga apa namanya sesuatu yang asing dan aneh. Karena mereka kan udah terbiasa lama di conversion gitu yang saya bilang tadi nggak mau berubah. Nah, mungkin cara-cara seperti itu bisa kita ya secara nggak langsung kan kita ngajarin sebenarnya ya. Cuman kan nggak bukan kayak ngajarin orang tua kan nggak, tapi kita buka kelas gitu. Walaupun mungkin sifatnya edukasi seolah-olah apa namanya kita sharing kayak gitu, itu jalan pertama. Jalan kedua ya mungkin berkomunikasi dengan baik-baik. Jadi memang akan ketemu banyak tuh yang kayak gitu Mas Rahmat nanti. Nah kuncinya tadi komunikasi dengan baik. Nggak bisa kita selamanya mau langsung gedebak-gedebuk gobrak. Nah, pasti kan kalian yang semangatnya muda pasti pengen sesuatu yang cepat berubah dan pengennya sesuai dengan ini. Tapi memang di birokrasi itu lambat biasanya memang. Nah tapi kita pelan-pelan aja cara merubahnya dan kita coba kenalin. Makanya tadi saya bilang kenalin siapa nih kira-kira yang bisa mengambil keputusan. Makanya saya ke atasannya saya langsung itu yang direktur saya waktu itu. Jadi dengan memberikan pelatihan seperti itu dan dia setuju, ya alhamdulillah akhirnya mereka semua bisa tuh lama-lama. Hal-hal yang seperti itu mungkin yang perlu kita kenalin, kita mapping dulu, kita petakan siapa nih pengambil keputusan, siapa nih yang ngelawan kita terus, maksudnya siapa nih yang jadi dengan begitu kita punya strateginya tuh nanti dapat tuh kira-kira oh gini aja caranya. Oh jadi bekerja dengan penuh strategi juga. Kalau kita main hantam kromo, main ini pasti orang sebel sama kita. Jadi nanti malah banyak musuhnya. Makanya saya bilang pinter aja nggak cukup. Mungkin kamu dianggap pinter di situ karena punya sesuatu yang baru dan punya ilmu yang ini. Tapi kalau cuma ngandelin itu terus kalian kan ya nggak bisa kerja karena kerja kan nggak sendirian. Kalau kerjanya sendiri sih nggak apa-apa juga. Kalau kita punya usaha sendiri, itu usaha kita sendiri ya kita bisa sesuai kemauan kita kan gitu. Kan kita harus menyesuaikan dengan lingkungan dan juga orang-orang di sekitar kita. Caranya bagaimana? Ya kita nyemplung di situ, tapi pelan-pelan kita bawa ke arah perubahan gitu. Nah dengan begitu mudah-mudahan dengan cara yang kalau saya bilang cara yang elegan gitu ya, itu akan lebih dihormatin dan direspek sama orang-orang gitu. Saya juga punya pengalaman yang lain ketika saya ingin melakukan suatu perubahan, itu saya sampai dimaki-maki itu pada awal itu saya bilang kok sampai segitunya ya gitu, so kayak ya anak baru masuk kayak tantang-tenteng mungkin dianggapnya dulu, pada saya merasa biasa. Dari situ saya belajar bahwa nggak bisa tuh kita mau langsung apa namanya membuat sesuatu gebrakan yang sifatnya ini. Jadi memang harus didengar. Saya sampai dikata-katain binatang segala tuh Mas Rahmat. Jadi
pengalaman saya udah komplit lah untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi memang harus kuncinya komunikasi yang baik, bagaimana kita memetakan orang-orangnya dan kita ini. Dan kalau misalnya dibenci, dibully, dikata-katain, itu kita tetap baik aja sama orang itu. Jangan kita ikut benci. Jadi kalau kita ikut benci kan nggak ada bedanya kita sama dia kan. Nah akhirnya lama-lama orang itu respect. Dia tahu, oh memang anak ini ada kemampuannya bagus dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu kita tunjukin aja kerja kita bagus gitu. Nah, tapi waktu itu emang karena saya baru masuk ya Mbak Uga, jadi ya tadi mungkin semangatnya sama kayak Mas Rahmat gitu, pengen gemes gitu ya. Tapi lama-lama saya belajar nggak bisa kayak gitu. Jadi harus ada penyesuaian. Begitu juga ketika saya berhadapan dengan anak-anak milenial nih Mbak Uga. Ketika saya udah jadi atasan nih, sekarang saya giliran saya jadi senior kan. Saya juga gitu. Awalnya, ini anak kok kerja kayak gitu ya? Maksudnya nggak kayak saya dulu gitu kan? Maunya kayak saya dulu dong gitu. Kerja dengan penuh passion dan apa. Tapi kok kerja nyantai-nyantai. Ya, akhirnya saya yang mencoba menyesuaikan diri Mbak Uga dengan para milenial itu. Jadi nggak saya tuntut, tapi saya kasih space mereka kira-kira apa sih kesenangannya, passionnya. Jadi gitu. Terus melakukan penyesuaian supaya kita bisa membawa organisasi kita atau tempat kita bekerja itu menjadi suatu tempat yang nyaman buat bekerja, baik buat kita maupun buat staf kita maupun orang-orang di sekitar kita, sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai. Kalau nggak gitu nanti yang ada bentrok-bentrokan, sirik-sirikan, bully-membuli dan lain sebagainya, itu pasti terjadi dan pasti akan dihadapi baik di ASN maupun di swasta kalau menurut saya. Dan jangan pernah beranggap, ini salah satu yang saya mungkin kasih saran juga, jangan pernah beranggap kalau misalnya kita menghadapi sesuatu yang susah dan kayaknya tadi dibully segala macam, terus kita mau pindah gitu. Nah, itu bukan solusi. Kalau pindah, belum tentu di tempat yang baik, yang baru itu lebih baik dari tempat kita sekarang. Karena kita juga nggak tahu, kelihatannya aja mungkin baik ya dari luar, di tempat, oh di bagian sana lebih enak tuh bosnya, lebih baik orangnya, lebih oke. Belum tentu, pasti di sana juga ada sesuatu masalah juga gitu. Jadi lari dengan pindah bagian, pindah seksi itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi usahakan hadapin masalah dan cari solusinya yang membuat kita nyaman bekerja, sehingga makanya kalau pas giliran saya jadi bos, kemudian ada teman-teman yang nanya, gue pindah dong tempat lo, kayaknya tempat lo enak. Gue bilang ya jangan, belum tentu juga. Jangan lihat ininya gitu, tapi hadapin dulu permasalahannya, karena itu bukan solusi kalau menurut saya. Kalau kita mau pindah tuh hanya karena bos kita nggak enak, karena kan orang berganti-ganti terus, suasana juga berganti-ganti. Jadi hadapin, dan bagaimana cara kita menghadapinya itu seninya. Nanti kalian akan merasakan sendiri bagaimana step by step kita akan menjadi the best lagi. Itu Mbak Uga. Oke, thank you. Ya, thank you Pak untuk advice-nya. Jadi kalau saya tadi tangkap juga, saya coba ini rangkum lagi. Jadi ketika ada masalah, misalnya kalau nanti udah terjun sebagai ASN, misalnya masalah birokrasi ataupun yang lain, itu dihadapi dulu, lalu ambil inisiatif untuk ambil aksi ya Pak ya. Kita mau bawa perubahan apa nih? Dan juga jangan lupa cara membawa perubahannya itu dengan cara-cara yang elegan tadi ya, berkomunikasi, terus juga berkolaborasi misalnya dengan pihak-pihak lain, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya Bapak Frans, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya teman-teman boleh ada open mic, kita mau foto bareng dulu. Boleh kita abadikan hari ini. Coba saya remove spotlight-nya dulu, boleh? Biar bisa foto bareng, silahkan. Ada yang bisa bantu untuk galeri view? Nah, boleh Kak Dwike, boleh bantu untuk screenshot? Silahkan di ini, ya, di aba-aba. Ya, boleh buka kameranya dulu. Boleh. Dibantu buka kamera. Yang lain boleh? Kak Rahmat buka kamera. Ini penanya yang paling semangat nih. Oke, silakan mau. Oh, udah lagi pada buka kamera nih kayaknya. Sudahkah? Thank you Kamur. Yang lain sudah siap? Oke, kita mulai saja ya. Silakan Kak Dwike. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Sudah, Kak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya sedikit izin share screen. Jadi teman-teman, jangan lupa isi feedback di bit.ly gencakap7. Jadi nanti untuk teman-teman yang mengisi feedback dan juga mendaftarkan diri, itu akan dikirimkan sertifikat hari ini dan juga nanti untuk link recordernya akan ada di G Drive juga gitu ya. Silakan untuk mengisi Bitly ini, dan next event itu akan ada 2 event selanjutnya yang akan dilangsungkan minggu depan. Itu tentang optimalisasi profil LinkedIn untuk pengembangan karya teman-teman gitu ya, buat para pencari kerja nih. Itu penting banget untuk memperbaiki profil LinkedIn, dan juga kita undang, kalau hari ini kita undang Pak Frans sebagai seorang ASN, saya juga minggu berikutnya 3 Juli, sorry ini salah ketik, itu akan ada seorang karyawan BUMN yang akan sharing soal bagaimana sih menembus seleksi karyawan BUMN. Beliau adalah dari PTP IPC, kalau teman-teman tahu, Indonesia Port di Pelindo ya, kalau zaman dulu ngomongnya Pelindo, sekarang IPC. Dia akan sharing soal bagaimana sih menembus seleksi BUMN. Seperti itu untuk hari ini. Terima kasih semuanya, Pak Frans, hatur nuhun untuk waktunya. Teman-teman juga semuanya terima kasih. Silahkan kalau mau Terima dadah-dadah sama kasih Pak Pak Frans. Frans, Generasi Cakap dan tim, dan rekan-rekan semuanya. Thank you. Thank you Kak Uga dan Pak Frans. Thank you Kak Dito, thank you Agnes. Sampai jumpa minggu depan. Luangkan waktu untuk ikut sesi minggu depan. Thank you Agung, Sinta, thank you. Maulidia, thank you ya. Nafaya, hai Nafaya, thank you. Makasih Kak Uga. Thank you Tiffany. Izin live ya Kak. Siap. Thank you Agung. Kayaknya Agung naik motor nih. Naik motor terus. Iya. Agung temen aku nih Kak. Mantap. Thank you Agung. Thank you, Kak Uga. Saya Jenif ya, Kak. Iya, Dwike, Maulidia.